Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita memasuki di awal bulan Oktober ini tematik tema 3 subtema 2. Mari sebelum kita belajar, kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, tetap semangat untuk menonton dan menyimak video pembelajaran hari ini hingga selesai ya. Silakan disimak dengan baik. Materi kita hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengetahui rangkaian listrik paralel. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi teks eksplanasi dengan benar. Kemudian dengan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami rangkaian listrik paralel dengan baik. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kalian akan mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi teks eksplanasi ilmiah. Silahkan simak baik-baik ya. Sebelum mengetahui cara mengidentifikasi teks eksplanasi, Bunda akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi ilmiah. Perhatikan baik-baik. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Kemudian, teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Selanjutnya, fungsi dari teks eksplanasi itu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama adalah informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Maksudnya adalah yang sudah terjadi, bukan dengan sesuatu yang opini. Oke, yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Oke, paham ya apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Ingat, teks eksplanasi ini harus fakta dan sudah teruji secara rinci sesuai dengan penelitian-penelitian dari para ilmuwan. Jadi jangan sampai teks eksplanasi yang kalian cari itu adalah sebuah opini. Oke, paham ya anak-anak bunda? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak bunda, kalau tadi kita membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi, sekarang kita akan mempelajari dan mengetahui struktur dari teks eksplanasi. Struktur ini akan kita terapkan untuk mencari dan mengidentifikasi teks eksplanasi. Oke, yang pertama itu harus ada pernyataan umum atau pembukaan. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah gambaran awal atau informasi singkat mengenai apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Oke, dipahami dengan baik ya. Bunda lanjutkan. Struktur yang kedua itu adalah deretan penjelas atau bisa disebut juga dengan isi. Isi itu berupa urutan uraian atau penjelasan mengenai proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan biasanya ini letaknya di tengah-tengah dalam sebuah teks informasi. Yang ketiga itu adalah penutup. Nah, penutup ini atau simpulan bisa disebut juga dengan interpretasi. Artinya adalah berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam sebuah teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian ulangi kembali, dibaca baik-baik. Jadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ini akan menentukan cara kalian untuk mengidentifikasi teks tersebut.
Baiklah, kita coba untuk menentukan 3 struktur dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak bunda yang solid dan soliha, yang sedang kalian lihat ini adalah sebuah teks eksplanasi ilmiah. Kenapa bunda sebut sebagai teks eksplanasi ilmiah? Karena isinya adalah merupakan sebuah atau hasil dari penelitian. Oke, Antonio merupakan pria Italia penemu telepon. Nah, karena ada kata-kata penemu, berarti ini merupakan contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Oke, bisa kalian baca baik-baik dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nanti kalian akan mengetahui mana yang merupakan teks pembuka, mana yang merupakan isi, dan mana yang merupakan kesimpulan. Oke, bunda bantu baca ya. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan pada zaman sekarang ini. Kegunaannya untuk menyampaikan pesan suara ataupun pesan teks kepada penerima di tempat yang berbeda atau jarak jauh. Sebelum mengenal telepon, orang lebih banyak menggunakan mesin telegraf untuk mengirim pesan. Namun, ketika telepon sudah ditemukan, telegraf sudah mulai ditinggalkan. Dialah Antonio, seorang penemu berkebangsaan Italia yang berhasil menemukan telepon. Imigran dari Florence, Italia ini menciptakan telepon pada tahun 1849. Dia lahir di San Sprediano pada 13 April 1808. Pada tahun 1850, dia pindah ke Staten Island, New York. Pada saat itu, beliau sakit dan memerlukan banyak uang untuk berobat, sehingga istrinya terpaksa menjual beberapa alat ciptaannya seharga $6 untuk biaya pengobatan. Setelah sembuh, beliau bekerja keras siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat ciptaannya. Banyak orang yang mengira bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell, tetapi sebenarnya penemu telepon yang asli adalah Antonio. Oleh karena itu, ada kesalahpahaman tersebut, maka diadakanlah Kongres Amerika pada September 2001. Antonio dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh Kongres Amerika karena beliau telah menciptakan telepon pada tahun 1849, sedangkan Alexander Graham Bell membuat telepon pertama di Boston pada tahun 1876. Nah, anak-anak bunda yang solid dan soliha, setelah kalian baca teks eksplanasi ilmuwan ini, kira-kira mana yang merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang sudah bunda jelaskan sebelumnya? Oke, mana ya? Oke, baiklah. Nah, di layar kaca kalian itu sudah dibagikan atau sudah ditentukan mana yang merupakan pernyataan umum, isi, dan simpulan. Oke, di paragraf pertama itu ternyata merupakan suatu kalimat pembuka. Ingat ya, kalimat pembuka memberikan sesuatu hal atau gagasan utama dari sebuah teks tersebut. Kemudian di paragraf kedua itu adalah isi. Maksudnya adalah penjelasan dari pernyataan umum. Dijelaskanlah di dalam paragraf kedua, yaitu isi dari teks yang kalian baca ini. Kemudian yang ketiga, di paragraf ketiga itu adalah kesimpulan dari isi dan pernyataan umum yang sudah kalian baca. Paham ya anak-anak bunda? Oke, insya Allah anak-anak bunda udah paham bagaimana cara mengidentifikasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel. Kemudian, apa sih ciri-ciri rangkaian listrik paralel? Dan apa contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya dalam materi ini, silakan anak-anak bunda simak baik-baik penjelasan berikut ini. Menyala apabila ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Arus listrik dapat mengalir hanya pada rangkaian listrik tertutup. Perhatikan gambar di atas, ketika saklar itu terbuka, maka lampu tidak akan dapat menyala. Tetapi ketika saklar itu menutup, terjadi aliran listrik, maka lampu dapat menyala.
Jika kita perhatikan, lampu lalu lintas menyala secara bergantian, dari lampu hijau, kuning, lalu merah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kira-kira berdasarkan susunannya, rangkaian listrik pada lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian listrik jenis apa ya? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Coba lihat gambar. Awalnya dari sumber listrik yaitu batu baterai ada satu jalur. Setelahnya dia bercabang menjadi dua jalur. Jalur yang pertama akan melewati lampu 1 dan jalur yang kedua akan melewati lampu 2. Makanya rangkaian paralel disebut juga dengan rangkaian bercabang. Mari kita perhatikan gambar. Dapat terlihat dengan jelas kan arah aliran listrik yang mengalir pada rangkaian paralel 3 lampu tersebut. Yang tadinya satu jalur secara otomatis akan terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan jumlah cabang yang kita buat. Agar lebih jelas, mari kita pelajari ciri-ciri rangkaian paralel. Ciri-ciri yang pertama adalah alat listrik disusun secara bercabang. Mudahnya, jika kita melihat suatu rangkaian dan aliran listriknya itu terbagi menjadi beberapa cabang, maka rangkaian tersebut termasuk ke dalam rangkaian paralel. Akan tetapi, harus memenuhi syarat bahwa alat-alat listrik disusun secara berjajar. Seperti ketiga lampu di atas disusun secara berjajar dan di setiap cabangnya hanya terdapat satu lampu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan rangkaian listrik pada gambar di atas ya. Ketika saklar ditutup, maka arus listrik dapat mengalir. Nah, arus listrik pada rangkaian paralel di atas terbagi menjadi 2 jalur. Dan di setiap jalur atau cabangnya hanya terdapat satu buah lampu yang disusun secara berjajar terhadap lampu pada jalur lainnya. Ciri-ciri yang kedua, jika salah satu jalur terputus atau salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Karena setiap lampu memiliki jalur masing-masing, sehingga tidak terpengaruh oleh jalur lainnya. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ketika salah satu jalur terputus yang menyebabkan salah satu lampu padam, maka hal itu tidak akan berpengaruh pada lampu lainnya. Karena setiap lampu memiliki jalur masing-masing, sehingga lampu lainnya akan tetap menyala. Kita gunakan untuk apa saja ya rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah ataupun di kantor-kantor. Makanya, ketika salah satu lampu kita matikan di salah satu ruangan, maka lampu-lampu lain di ruangan yang lain tidak ikut padam. Contoh lainnya, rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas dapat menyala bergantian dari lampu merah, kuning, hijau, dan setiap kali satu lampu dimatikan tidak mempengaruhi lampu lainnya karena setiap lampu memiliki jalur masing-masing. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.